Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dunia Lawati dari kelas 2Q dengan NIM 2023143613. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Yang pertama adalah latar belakang. Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang menjadi landasan dan paduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila memainkan peran penting sebagai landasan, pemersatu dan paduan bagi perjuangan kemerdekaan serta pembangunan negara. Selanjutnya, tahap-tahap periodisasi perkembangan sejarah Indonesia. Tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mencerminkan perubahan signifikan dalam politik, sosial, dan budaya. Berikut ini adalah beberapa periodisasi tersebut. Yang pertama, masa prasejarah. Masa atau zaman prasejarah tidak diketahui dengan pasti kapan mulanya. Namun, zaman ini diperkirakan berakhir pada 400 Masehi. Selain dikenal dengan sebutan prasejarah atau praksara, zaman ini juga disebut sebagai zaman munculnya kehidupan manusia, termasuk bangsa Indonesia sampai mengenal tulisan. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan India membuat budaya serta agama Hindu dan Buddha masuk ke dalam Indonesia. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan dengan menganut agama Hindu dan Buddha. Penemuan prasasti di Kutai, Kalimantan Timur yang bertuliskan 400 Masehi. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Yang ketiga, ada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia perlahan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Masa Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700. Perkiraan lainnya munculnya agama Isa muncul pada abad ke-7. Pengaruh Islam kian meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, dan Banjar. Yang keempat, masa kolonialisme. Urutan periodisasi sejarah Indonesia berikutnya adalah masa kolonialisme. Indonesia pernah mengalami masa VOC atau yang biasa disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Periode ini berlangsung dari abad ke-18 setelah bangsa Barat berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masa VOC berlangsung selama 3,5 abad dan baru berakhir setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Yang kelima, masa pergerakan nasional. Pada tahun 1908 sampai 1928 disebut sebagai periode atau masa pergerakan nasional. Pada zaman tersebut muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada era ini muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang keenam, masa penjajahan Hindia Belanda. Masa penjajahan Hindia Belanda berlangsung pada tahun 1800 sampai 1942. Era ini ditandai dengan kembalinya kerajaan Jepang mengambil alih wilayah Indonesia pasca kebangkrutan VOC. Hal inilah yang Hindia Belanda ingin merebut kembali wilayah Nusantara karena kekayaan rempah-rempah yang dimiliki. Yang ketujuh, masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menggantikan kedudukan Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati. Selagi menduduki Indonesia, Jepang juga tengah terlibat dalam Perang Pasifik. Salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia adalah untuk mendapat kebutuhan perang. Kendati begitu, pada akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Yang kedelapan, masa kemerdekaan. Setelah Jepang kalah dari sekutu dalam Perang Pasifik, Indonesia segera mungkin memproklamasikan kemerdekaannya, yakni pada 17 Agustus 1945. Namun, meskipun sudah merdeka, Indonesia masih belum terbebas dari penjajah Belanda. Hal ini karena Belanda masih melakukan agensi militer Belanda I pada 1947 dan agensi militer Belanda II pada tahun 1949. Lalu, akhirnya Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Yang kesembilan, masa Orde Baru.
Periodisasi sejarah Indonesia berikutnya adalah masa Orde Baru yang dimulai pada 11 Maret 1966 dan berakhir tahun 1998. Seperti yang dikutip dari buku Bangkitnya Orde Baru oleh Husni Abdullah Mubarak, pada saat itu Indonesia dalam kepemimpinan Soeharto, istilah Orde Baru sendiri digunakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya. Yang ke-10 adalah masa reformasi. Era reformasi Indonesia dimulai pada 1998, tepatnya saat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1988. Kemudian, Wakil Presiden kala itu, B.J. Habibie, menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Periode ini terbentuk oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari kesinambungan. Yang pertama adalah perubahan sosial. Meskipun berbagai periode sejarah yang berbeda, masyarakat Indonesia selalu mengalami perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Baik, yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap penjajah. Semangat perlawanan terhadap penjajah baik itu penjajah Hindu-Buddha, Islam atau Eropa, selalu menjadi karakteristik yang menonjol dalam sejarah Indonesia. Yang selanjutnya adalah pengaruh agama. Agama memiliki peran penting dalam pembentukan identitas atau perjalanan sejarah Indonesia, baik itu Hindu-Buddha, Islam maupun agama lainnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan budaya dan seni. Meskipun melalui perubahan politik dan sosial yang signifikan, budaya dan seni selalu menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dalam sepanjang sejarah. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.